pada acara kita di channel ini. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi buat teman-teman semuanya bagaimana penanganan terhadap bayi yang mengalami diare. Nah, untuk informasi selengkapnya ikuti video ini dari awal sampai akhir. Nah, kita tahu bahwa diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada bayi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana penanganan diare terhadap bayi, kita harus ketahui dulu penyebab-penyebab timbulnya diare pada bayi. Salah satu penyebab bayi mengalami diare disebabkan virus yang namanya rotavirus. Nah, rotavirus ini penularannya bisa melalui mulut. Penularannya bisa seperti tangan yang terkontaminasi oleh feses yang mengandung rotavirus. Lalu tangan tersebut mungkin menyentuh mulut bayi atau perlengkapan makan bayi yang kemudian digunakan untuk saat memberikan makan pada bayi atau memasukkan makanan ke mulut bayi. Atau bisa juga terkontaminasi dari tangan bayi itu sendiri. Jadi tangan bayi tersebut terkontaminasi virus yang mengandung rotavirus. Tangan bayi tersebut kemudian masuk ke mulut bayi atau menyentuh dodot kalau misalkan bayi itu menggunakan dodot. Dodot itu masuk ke dalam mulut sehingga terkontaminasi oleh rotavirus dan menyebabkan diare. Penyebab yang lain bisa disebabkan karena bakteri, bisa juga disebabkan karena alergi, seperti alergi makanan atau alergi susu sapi. Nah, ini bisa menyebabkan diare. Yang berikut bisa disebabkan karena intoleransi laktosa yang ada di dalam susu atau produk susu, di mana enzimnya belum sempurna sehingga laktosanya tidak tercerna dan menyebabkan diare. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa bayi tersebut mengalami diare? Nah, kita bisa mempelajarinya dengan memperhatikan gejala-gejalanya seperti dari bentuk tinjanya. Jika tinjanya cair atau lebih cair dari biasanya dan lebih dari 3 kali sehari, itu bisa kita sebut sebagai diare. Yang kedua, jika disertai dengan demam, muntah, itu mengarah pada rotavirus, di mana gejala rotavirus itu diketahui dengan adanya demam dan muntah, lalu 1 atau 2 hari kemudian mengalami diare. Nah, jadi Mam sudah tahu ya membedakan mana diare yang disebabkan karena alergi atau intoleransi laktosa atau karena rotavirus. Jadi kita ulang lagi, kalau misalkan diare yang disebabkan oleh rotavirus itu biasanya selalu diawali dengan muntah dan demam lalu kemudian diare. Sebaliknya, jika diare yang disebabkan oleh alergi makanan atau intoleransi laktosa itu tidak diawali dengan muntah dan demam karena tidak mengarah pada infeksi. Nah, saat bayi mengalami diare, ibu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apakah diarenya disertai oleh darah? Jika disertai oleh darah itu disebut dengan disentri. Nah, kalau rotavirus biasanya tidak lebih dari 7 hari. Pada umumnya bisa sampai 1-3 hari. Nah, jika lebih dari 14 hari itu disebut dengan persisten. Nah, lalu bagaimana penanganan terhadap bayi yang mengalami diare? Nah, hal yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga ketika bayi mengalami diare yaitu jangan sampai dehidrasi. Untuk diare yang disebabkan oleh rotavirus sebenarnya tidak perlu penanganan khusus atau antibiotik. Yang terpenting di sini adalah menjaga agar tidak sampai kekurangan cairan atau memenuhi cairannya dengan cukup. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penanganan diare yaitu dengan menerapkan 5 lintas diare. Yang pertama adalah berikan cairan oral dehidrasi atau oralit, lalu diberikan zinc, tidak perlu antibiotik. Dalam hal antibiotik ini artinya lebih selektif untuk memberikannya pada keadaan tertentu. Lalu edukasi
terhadap orang tua terkait bagaimana penanganan diare bisa dengan selalu mencuci tangan ketika akan memberikan makanan pada bayi atau menyentuh bayi, atau sesudah dan sebelum menyentuh bayi. Lalu asupan nutrisi, yaitu pemberian makanan dan minuman seperti biasa, tidak perlu dipuasakan atau dipantang-pantang. Kalau dia ASI, diteruskan ASINya. Kalau dia susu formula, dilanjutkan susu formulanya, tidak perlu diencerkan. Nah, itu penerapan 5 lintas diare. Nah, oleh karena itu perlu kita tekankan kepada ibu atau keluarga yang memiliki bayi agar selalu menjaga kebersihan tangan sebelum menyentuh bayi atau sesudah menyentuh bayi, saat akan memberikan makanan pada bayi, atau kita memperhatikan kebersihan dari peralatan makan bayi seperti botol dodot, sendok, piring, dan tempat makan bayi lainnya. Nah, lalu apakah ada pantangan tertentu dalam hal makanan terhadap ibu dan bayi? Untuk diare yang disebabkan oleh rotavirus itu tidak ada kaitannya ya Mom ya. Walaupun bayinya mendapat ASI, Mom tetap bisa makan dan minum seperti biasa. Yang penting dijaga kebersihannya. Kecuali jika diarenya disebabkan karena alergi susu sapi. Untuk bayi yang diare karena disebabkan alergi susu sapi, jika ibu masih aktif menyusui bayinya, sebaiknya ibu menghindari produk-produk yang mengandung susu sapi atau yang berkaitan dengan susu sapi, karena proteinnya bisa keluar lewat ASI. Oke Moms, jadi Moms sudah tahu bagaimana membedakan diare yang disebabkan oleh rotavirus, diare yang disebabkan oleh alergi makanan, diare yang disebabkan oleh intoleransi laktosa tadi. Jadi dari beberapa perbedaan diare tersebut, ibu sudah bisa melakukan penanganan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Yang terakhir saya tekankan, tetap ibu harus selalu memperhatikan bagaimana durasi, konsistensi dari tinja saat si kecil BAB. Jadi kita bisa melakukan evaluasi, apakah lebih cair dari sebelumnya atau lebih encer dari sebelumnya, atau apakah dia lebih banyak dari sebelumnya atau lebih sering dari sebelumnya. Jadi ibu harus selalu rajin memperhatikan kebiasaan si kecil. Karena apa? Setiap bayi itu berbeda-beda. Dia bisa pup lebih dari 3 kali sehari itu sudah biasa, atau lebih dari 4 kali sudah biasa. Nah, jadi ibu yang harus aktif mempelajari bagaimana perubahan-perubahan, baik itu dari durasi, konsistensi, dari waktu ketika si kecil BAB. Kita tekankan tetap harus selalu menjaga kebersihan, baik itu tangan, peralatan makan si bayi, supaya bayi terhindar dari diare. Oke Mom, semoga informasi tadi bermanfaat buat ibu semuanya dan tetap semangat untuk menjaga si buah hati. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini agar kita bisa tetap memberikan informasi yang bermanfaat lainnya kepada ibu semuanya. Oke teman-teman, sampai jumpa.